Halo, jumpa lagi dengan saya Emen di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Karena Gracia Community Purwokerto selalu ingin menjadi gereja yang gahar dan ramah. Teman-teman, berbicara tentang puas dalam hidup ini selalu diperhadapkan dengan ketidakpuasan. Anda yang bekerja, yang wira swasta, maupun Anda seorang pelajar ataupun profesi apapun, Anda pasti diperhadapkan dengan hal ini. Satu target tercapai, ingin target lain yang harus tercapai. Saat target berikutnya tercapai, muncul keinginan yang lebih tinggi, seakan tidak pernah berhenti kita dalam mengejar atau menggapai sesuatu. Apakah hal ini salah? Bukankah selagi kita hidup, harus mempunyai sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita raih, supaya kita makin maju. Bahkan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, kita harus bekerja lebih ekstra keras, bahkan harus kehabisan waktu. Dan itu pun tidak membuat kita puas. Apakah hal ini disebut tamak? Sebentar, kita akan mendapatkan jawabannya dari Ibu Pendeta Lois yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua dengan judul Puas Gak Puas. Namun sebelumnya rekan saya Betty dan Gita bersama JCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan.
Tidak ada lagi kekhawatiran dalam hati kami. Sebab Kau menanggung kami Tuhan. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kami percaya Kau telah buktikan. Kau telah buktikan. Takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selah. Mari lebih lagi katakan iman kita. Kami percaya Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan Tuhan. Takkan Kau telah buktikan. Kau telah buktikan. Takkan, sekali lagi katakan Kau telah buktikan. Kau telah buktikan. Takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Kau setia Tuhan. Kau menggendong kami. Apa kabar guys? Banyak kondangan ya hari-hari ini. Tadi setelah ibadah pertama kami juga ikut upacara pemberkatan pernikahan dari salah seorang worship leader kita. Dan sesudah itu jam 9 pagi sampai jam 10. Lalu selesai jam 10 lebih kami juga terbang ke garden upacara lagi. Saya katakan pada Pak Doni lain kali nggak boleh hari Minggu. Teler saya saudara-saudara. Habis dari pagi jam 7, jam 6 sudah di sini. Jam 7 ibadah sampai jam 8, ngasuh sebentar jam 9 berangkat. Sampai jam 10. Jam 10 selesai berangkat lagi. Sampai rumah itu jam 1 lebih. Tapi Tuhan sudah memberikan kekuatan. Ya, saya akan berbicara tentang kepuasan dan tidak puas. Banyak orang yang tidak puas dalam hidupnya. Sampai karena tidak puas, mereka melakukan banyak hal. Seperti kondangan, gak puas kan? Gak mau rugi, udah ngamplopin katanya. Ya, dan dia gak mau rugi. Karena itu dia kondangan itu bawa rantang tadi. Tapi tadi siang kita gak ada yang bawa rantang Bapak Ibu. Kita semua makan wajar. Nah, kadang-kadang orang diundang itu harusnya berterima kasih. Tetapi banyak orang yang salah kaprah sehingga mereka menganggap aku wis nyumbang jadi aku kudu dapat lebih. Nah ini yang salah. Itu yang tidak boleh dilakukan. Ya, orang tamak atau enggak puas karena makanan. Ada lagi orang yang tamak bukan karena makanan, tapi karena harta benda juga bisa. Karena pekerjaan juga bisa. Orang kerja terus tanpa istirahat. Akhirnya teler. Ya. Nah,
ada kisah 3 orang pengembara yang sedang menempuh perjalanan menyeberangi padang pasir. Mereka mereka tidak sengaja, kebetulan mereka bertemu ketiga orang itu. Mereka nggak saling kenal, tapi mereka bertemu di suatu padang pasir, di suatu tempat persinggahan. Berhari-hari mereka menempuh padang pasir itu sehingga perbekalan mereka, sangunya itu habis. Sudah 6 hari mereka menempuh perjalanan dan mereka berpikir sebentar lagi akan sampai di kota. Nah, tetapi malam itu ada badai, lalu mereka mencari tempat untuk berlindung. Dan mereka akhirnya menemukan sebuah goa dan memutuskan untuk beristirahat di situ. Ketika pagi mereka terbangun, mereka mau meneruskan perjalanan. Tapi apa yang dilihat di dalam gua itu? Mereka mendapatkan 2 kerangka manusia dan sebuah peti di sampingnya. Apa yang terjadi? Mereka berpikir, oh mungkin mereka saling bunuh karena ingin mendapatkan isi peti itu. Tapi apa isi peti itu? Kok sampai bisa ada 2 jenazah yang sudah mengering, tinggal kerangkanya saja. Nah, ketiga orang ini lalu memutuskan, yuk kita bawa aja peti ini ke kota. Nanti sampai di kota kita buka apa isinya. Tapi belum sampai mereka tiba di kota, mereka kepingin buka peti itu. Dan apa yang didapat di peti itu? Permata dan emas. Wah, lalu dalam pikiran mereka berkata, pantesan 2 orang itu mati. Mungkin mereka saling membunuh. Lalu apa yang mereka lakukan? 3 orang ini, lalu 3 orang ini berkata, nanti kita bagi. Isinya ini kita bagi 3 supaya rata katanya. Ya, lalu mereka masih berjalan tapi akhirnya mereka capek. Capek lalu lapar lagi. Ketiga orang ini berkata, ayo siapa yang mau pergi beli makanan? Dan 1 orang pergi beli makanan. Yang 2 ini tinggal menjaga kota itu. Tapi bukan hanya tinggal, mereka punya rencana yang jahat. Mereka mengatakan, nanti ya kalau si A itu sudah balik, lebih baik kita sergap, kita bunuh. Supaya isi kota ini bisa kita bagi hanya untuk berdua. Rencananya mereka seperti itu. Nah, akhirnya yang satu tuh datang bawa makanan, tapi begitu mereka sampai disergap langsung dibunuh. Mati. Jadi yang bawa makanan tadi mati ya. Lalu apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Mereka sudah membunuh yang bawa makanan, sekarang mereka lapar. Sebab mereka kepingin makan. Nah, mereka makan dengan lahapnya. Belum makanan itu habis, kedua orang ini mati juga. Saudara-saudara, dari cerita ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa orang yang tamak akan selalu mengalami kerugian. Orang yang tamak tidak berpikir yang baik untuk orang lain. Orang yang tamak tidak berpikir untuk membagikan berkat yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan dalam hidupnya untuk menolong orang lain. Orang yang tamak selalu hanya memikirkan diri sendiri. Pelajaran bagi kita supaya kita tidak terlena dengan keindahan dan kenikmatan dunia. Jangan hanya selalu kita mengejar harta, meniti karir, mengejar gelar, dan mengejar hal-hal dunia yang kelak akan kami tinggalkan semuanya. Kita boleh memiliki semuanya itu, tetapi kita harus ingat, kita tidak boleh tamak. Kita tidak boleh merasa tidak puas. Kita boleh memiliki makanan yang lezat. Kita boleh memiliki harta berlimpah-limpah. Kita boleh memiliki emas, perak, dan permata. Tetapi ingat, kita tidak boleh tamak. Kita tidak boleh merasa tidak puas. Mengapa? Karena semua itu hanya titipan Tuhan yang kelak akan kita tinggalkan. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan, apa yang kita bawa? Enggak ada. Pakaian aja enggak bisa pilih sendiri.
dipilihkan orang lain. Ya, kita mungkin kepingin peti yang bagus juga nggak bisa. Orang lain yang pilih untuk kita. Entah dialasi dengan apa, tapi kita tidak berdaya. Ini menunjukkan pada kita semua bahwa ketamakan itu bukan tujuan hidup kita. Ketamakan atau ketidakpuasan itu bukan utama untuk hidup kita semuanya. Kalau Tuhan memberikan sesuatu untuk hidup saudara dan saya, syukuri, ucapkan syukur dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Mahatma Gandhi berkata, bumi menyediakan segala sesuatu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi ketidakpuasan atau ketamakan. Dan apa yang dikatakan Mahatma Gandhi itu benar. Kita semua sedang berada dalam sebuah dunia di mana orang tidak lagi membeli barang-barang karena butuh. Enggak. Di rumah sudah banyak barang loh. Tas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tapi kalau ke toko masih kepingin beli tas lagi kan. Baju sudah banyak 1 lemari. Tapi kalau ke toko masih kepingin beli baju lagi kan. Itulah manusia. Saudara-saudara, dunia memang menggiring orang untuk terus mengejar barang-barang yang dipercaya dapat memberikan kebahagiaan. Sehingga tidak heran jika manusia itu lalu menjadi semakin individualis. Berpusat pada diri sendiri dan tidak lagi memperdulikan orang lain. Mungkin mereka berpikir bila nanti saat semuanya tercukupi, baru mereka punya sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Tetapi pada kenyataannya mengejar harta benda sebagai wujud eksistensi diri tidak akan pernah ada habisnya. Manusia akan selalu merasa kurang, dan kurang. Ketidakpuasan atau ketamakan membuat manusia itu merasa tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Bukan hanya tidak puas terhadap harta benda, terhadap pekerjaan juga, ya. Tetapi juga dengan makanan ingin memiliki lebih. Kita sudah bekerja baik dari pagi mungkin sampai sore jam 4. Kita mendapatkan hasil sesuai dengan jam kerja kita. Lalu kita mulai berpikir, kalau aku bisa bekerja lebih lama lagi, tentunya aku akan dapat lebih lagi. Itu manusia. Dia enggak pikir kalau badannya ini bukan robot. Badannya ini bisa capek. Karena itu kita harus berhati-hati saat kita gila pekerjaan, kita harus mohon Tuhan beri saya rem. Supaya saya bisa mengatur hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang bekerja sampai tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ini juga salah. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kehidupan untuk saudara dan saya. Kenapa kita tidak bisa menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan, kemampuan untuk bekerja yang sudah Tuhan berikan untuk kita? Saudara-saudara, kita harus punya waktu untuk Tuhan. Mengapa kita harus punya waktu untuk Tuhan? Dengan berdiam diri, kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang sudah kita terima. Lukas 12 ayat 15 mengingatkan kita. Kita baca ayat ini bersama-sama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Saudara-saudara, saudara bisa baca mulai ayat 13 sampai 21 nanti di rumah. Itu di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus menegur seseorang yang meminta Tuhan untuk terlibat di dalam perkara pembagian warisan. Tuhan tidak mau terlibat di dalam pembagian warisan. Karena tahu bahwa manusia itu tamak.
pasti dalam pembagian warisan ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Kalau Tuhan ikut campur di dalam hal itu, tentunya mereka akan berselisih. Saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Ketamakan itu tandanya orang tidak puas. Orang yang tamak mempunyai sifat egois, rakus, ingin menang sendiri. Orang lain tidak diperhitungkan, tidak diutamakan, tidak masuk dalam kepedulian hidupnya. Ya, orang yang tamak itu sifatnya tidak terpuji. Yang penting mereka mengatakan kaya atau miskin, pokoknya aku bisa dapat uang lebih. Tapi firman Tuhan mengatakan kaya atau miskin, yang penting jangan tamak. Ya. Nah, orang yang tamak itu juga saya katakan tadi tidak pernah merasa puas. Dan orang yang tamak tidak bisa berhubungan dengan Tuhan dengan baik. Hubungan dengan Tuhan akan terhambat. Hubungan dengan Tuhan akan terputus. Hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa dilakukan dengan wajar. Dan orang yang tamak itu sedang membawa dirinya pada jurang kehancuran. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat menyesalkan dan menyakitkan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita tidak jatuh pada ketidakpuasan atau tidak jatuh pada ketamakan. Kadang-kadang memang kita berdoa kepada Tuhan, minta rejeki. Kita berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak kita terpelihara, bisa sekolah dengan baik. Kita berdoa supaya anak-anak kita punya prestasi yang baik. Kita berdoa untuk jodoh bagi kehidupan kita. Tetapi seringkali permohonan itu berubah. Bukan hanya jadi doa, tapi jadi satu tuntutan. Menuntut Tuhan. Ayo Tuhan, berikan kepadaku. Aku sudah jadi orang yang baik. Aku sudah ikut Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Sekarang apa yang aku minta, berikan Tuhan. Ini bukan doa, tapi ini satu tuntutan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang memiliki hati yang luas dan tulus akan mudah untuk mengulurkan tangan kepada sesamanya. Dan sebaliknya, bila seseorang mempunyai hati yang membatu, hati yang pelit, hati yang serakah, hati yang tamak, dia akan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sikap yang harus kita bangun terhadap harta dunia. Kita boleh dekat, tapi jangan sampai melekat dan terikat. Kita boleh dekat, kita boleh punya harta benda, kita boleh punya pekerjaan yang baik, kita boleh punya segala sesuatu yang menguntungkan. Tetapi ingat, jangan sampai melekat dan terikat. Kalau itu melekat pada kita, terikat, kita tidak bisa melepaskannya dan kita akan menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, kebahagiaan sejati terbangun oleh damainya hati. Kelekatan terhadap harta bisa mematikan perhatian kita terhadap sesama, terlebih perhatian kita terhadap Tuhan. Kita akan memeriksa sebuah contoh dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Kita tidak membaca ayat ini semuanya. Nanti saudara bisa baca di rumah, tapi saya akan bacakan ayat-ayat yang penting aja untuk kita ingat. Ayat 22, di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27 ini diceritakan tentang ketamakan Gehasi. Siapa Gehasi? Gehasi ini pembantunya Elisa, Nabi Elisa. Saudara ingat ceritanya Nabi Elia dan Elisa? Mereka berdua bersahabat melayani Tuhan, ya. Ketika Elia diangkat Tuhan naik ke surga, Elisa menggantikan pekerjaan Elia. Dan sekarang Elisa punya pembantu namanya Gehasi. Tentunya tujuan Elisa ini, Gehasi kelak akan meneruskan pelayanan, pekerjaan yang dilakukan oleh Elisa. Tetapi apa yang kita temukan dalam cerita ini, kita menemukan
dalam pasal itu bahwa Gehasi tidak bisa meneruskan pekerjaan Elisa. Mengapa? Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam hidupnya. Ada seorang panglima Raja Aram namanya Naaman. Orang terpandang. Tetapi Naaman ini berpenyakit kusta. Pada zaman dahulu penyakit kusta itu dianggap penyakit kutuk. Dijauhi oleh orang, disingkirkan. Tapi dia punya kedudukan sebagai seorang panglima Raja Aram. Nah, apa yang dilakukan oleh Naaman ini? Dia kepingin sembuh. Dia mendengar kesaksian seorang gadis kecil yang percaya bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, dan Naaman pergi ke sana. Dia menemui Nabi Elisa. Dia kepingin sembuh. Dia berkata, aku kepingin sembuh. Sembuhkan aku dari kustaku. Dan akhirnya Elisa menyuruh Naaman ini pergi ke sungai Yordan. Mandi 7 kali di sana. Sebagai seorang panglima merasa terhina. Apa? Aku cuma disuruh mandi. Gak kurang air di sana. Ya katanya. Kenapa aku harus mandi di sungai Yordan yang kotor? Saudara-saudara, Naaman mulainya gak mau. Dia protes. Apa ini Elisa ini? Kok cuma mandi? Dia gak mendoakan aku, gak tumpang tangan buat aku. Aku malah diperintahkan cuma untuk mandi di sungai Yordan. 7 kali lagi. Saudara-saudara, tapi ketika Naaman tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa, budak-budaknya, hamba-hambanya membujuk dia. Ikuti aja. Mungkin dengan cara itu Tuhan akan menyembuhkan kamu. Akhirnya Naaman nurut, ya, dia ikut apa yang dikatakan oleh pembantu-pembantunya. Dia masuk ke sungai Yordan, mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan ketika selesai 7 kali, dia melihat tubuhnya itu bersih, kustanya itu hilang. Nah, saudara-saudara, apa yang akan kita pelajari di sini tentang, bukan tentang Naaman, tentang Gehasi. Ketika Naaman sembuh, Naaman datang balik kepada Elisa, bawa hadiah banyak sekali. Ya, bawa hadiah banyak sekali. Dia ingin berterima kasih karena Elisa sudah memberikan jalan sehingga dia mengalami kesembuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa menolak. Dia tidak menerima persembahan itu. Dia tidak mau. Dan Elisa tidak mau dianggap seolah-olah Naaman membayar apa yang dia dapatkan. Elisa tidak mau. Itu dilihat oleh Gehasi. Lalu Gehasi mulai berpikir, goblok benar majikanku ini. Hadiah begitu banyak ditolak. Padahal kita sendiri butuh. Saudara-saudara, sudah akhirnya barang itu dibawa kembali oleh Naaman. Tahukah saudara apa yang dilakukan oleh Gehasi? Gehasi pergi mengejar Naaman. Dia berkata kepada Naaman, Elisa sekarang butuh hadiah itu. Berikan hadiah itu. Kita baca ayat 20. Ya, dikatakan, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Kita akan belajar dari Naaman ini, mengapa dia bisa tidak puas dan tamak. Yang pertama, karena tergoda oleh keserakahan harta. Tergoda, melihat harta yang banyak itu tergoda. Karena serakah, karena hidupnya penuh dengan ketidakpuasan. Dan ada kesempatan, padahal Tuhan memberikan kesempatan untuk Gehasi ini, bukan kesempatan untuk merebut harta. Kesempatan untuk menyertai Elisa supaya kelak dia bisa menjadi pengganti dari Elisa. Tapi kesempatan yang baik itu dibuang percuma oleh Gehasi. Nah,
Gehazi ini berkata kepada Naaman bahwa Elisa membutuhkan hadiah itu karena ada tamu. Ya, ini bohong pertama. Bohong pertama yang ditujukan kepada Naaman. Bohong pertama. Kepengen hadiah itu bohong. Bukankah banyak sekali di sekeliling kita orang yang menginginkan sesuatu lebih tidak bisa berkata jujur. Tidak bisa melakukan hal-hal yang jujur. Mereka selalu mengatakan perkataan yang tidak benar. Itu ada di sekeliling kita dan kita bisa menyaksikan. Saudara-saudara, ini tidak boleh ada di antara orang-orang percaya. Mengapa? Karena akan ada akibatnya bagi kita pribadi dan juga bagi keturunan kita. Jangan sampai kita tergoda oleh ketamakan. Jangan kita tergoda oleh ketidakpuasan. Ya, tapi kita mau belajar menggunakan kesempatan yang baik untuk menjadi wakil dari Elisa itu sebaik-baiknya. Coba saudara pikirkan, lebih baik mana? Kelak Gehazi jadi wakil Elisa? Lebih terhormat mana? Gehazi jadi wakil Elisa kelak? Atau sekarang Gehazi menjadi penipu? Tentunya lebih baik kelak menjadi wakil dari Elisa, ya, menggantikan Elisa. Nah, saudara-saudara, kita tidak boleh tergoda oleh keserakahan harta dunia. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan saat ini untuk hiduplah dengan baik. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan untuk berumah tanggalah dengan baik. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan untuk melakukan tugas pelayanan untuk Tuhan, lakukan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita bisa meneruskan pekerjaan Tuhan ini, mengembangkan pekerjaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak seperti Gehazi. Tidak bisa menggunakan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan sampai akhirnya dia harus mengalami hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua, Gehazi tamak karena merasa tidak puas. Dia menipu Naaman dan berkhianat kepada Elisa dengan mengucapkan perkataan yang tidak benar. Rasa tidak puas ini bisa menghancurkan hidup manusia. Rasa tidak puas akan selalu membuat kita kepingin milik orang lain. Melihat orang lain lebih diberkati, rasanya hati ini gak terima, panas. Itu karena apa? Karena tidak puas. Menipu Naaman. Apa yang dikatakan Gehazi itu tidak benar. Elisa tidak mengharapkan apa-apa dari Naaman. Dan yang kedua, Gehazi juga menipu Elisa. Bukan hanya menipu, dia berkhianat terhadap Elisa. Karena selama hidupnya dia sudah bersama-sama melayani Elisa. Seharusnya dia tahu apa yang menjadi kerinduan Elisa. Ketidakpuasan membuat manusia tidak bisa berpikir jernih. Ketidakpuasan membuat manusia melakukan tindakan-tindakan yang salah. Ketidakpuasan membuat manusia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu suatu dosa. Saudara-saudara, karena itu kita harus belajar untuk merasa puas. Bukan merasa tidak puas seperti Naaman. Yang ketiga, Naaman ingin menikmati, merasakan kenikmatan dan kekuasaan. Dia berpikir kalau dia memiliki harta benda begitu banyak, dia bisa menikmati kekayaan itu. Dia akan jadi orang yang kaya. Mungkin dia juga akan jadi orang yang berkuasa. Padahal semua itu sifatnya hanya sementara. Dan yang keempat, akibat dari ketamakan Gehazi mendapat kutuk dari Tuhan. Kusta Naaman dihibahkan kepada keluarga Gehazi sampai ke anak cucu. Naaman sebagai kepala keluarga, dia tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk keluarganya. Sebagai kepala keluarga tidak punya pendirian yang baik. Sebagai kepala keluarga dia masih tamak milik orang lain. Sehingga yang dilakukan itu tidak benar. Karena ketidakbenarannya itu
akhirnya kutuk Tuhan turun bagi Gehasi dan keturunannya. Saudara-saudara, Gehasi dan keturunannya dikatakan seluruh keluarga mengambil alih kusta dari Naaman. Satu hal yang sangat menyedihkan bila ada kepala keluarga yang tidak beres. Satu hal yang menyedihkan kalau ada kepala keluarga yang tidak mempedulikan keluarganya. Sehingga melakukan kesalahan demi kesalahan. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita semuanya. Jangan tamak. Karena orang yang tamak tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara bisa baca dalam Efesus 5 ayat 3-5. Ketamakan tidak membuat kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu kita harus belajar untuk puas dengan apa yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh menuntut karena apa? Karena Tuhan itu tahu kemampuan kita untuk menerima sesuatu. Tuhan tahu sampai di mana kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan ingin kita mengelolanya dengan baik. Kalau Tuhan memberikan kepada kita 1 bulan 10 juta, kelola dengan baik. Cukupkan. Kalau ada sisa ditabung. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu mengalami kelemahan-kelemahan. Lalu kita mulai mencoba melihat orang lain, melihat kesempatan yang ada. Lalu melakukan seperti yang dilakukan oleh Gehasi. Nah, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan agar tidak menjadi tamak? Yang pertama, mensyukuri segala sesuatu. Kita harus belajar bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa makan nasi, ya sehari 3 kali, bersyukurlah kepada Tuhan. Mungkin gak ada lauk yang istimewa, hanya tempe goreng, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau saudara diberi snack getuk oleh seseorang, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu merupakan berkat dari Tuhan. Jangan saudara berkata, cuma getuk, apa ini makanan remeh. Biarpun getuk itu berkat Tuhan. Kita harus syukuri, kita harus bisa bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Rasa tamak itu hanya dapat dilawan dengan rasa bersyukur. Kalau orang itu tidak bisa bersyukur, di dalam hatinya pasti sedikit atau banyak ada ketamakan. Saudara-saudara belajar bersyukur. Ada seekor tupai tinggal di lubang pohon. Tupai ini malas cari makanan. Dia suruh tupai-tupai yang lain itu ambil biji kenari lalu disetor ke dia. Supaya dia bisa makan tanpa keluar dari lubang itu. Dia makan terus sampai akhirnya gendut. Gemuk dan gak bisa keluar dari lubang. Karena gemuk kan, lubangnya kecil mungkin. Waktu kurus dia bisa masuk, tapi sesudah tupai itu gemuk gak bisa keluar. Sampai akhirnya apa? Mati di lubang itu. Karena apa? Karena tamak. Jadi ketamakan, ketidakpuasan tidak membuat sesuatu yang baik untuk kita, tetapi akan mencelakakan diri kita. Yang kedua, kita harus bisa belajar hidup cukup. Cukup. Kalau bisa makan sehari 3 kali, bersyukurlah. Ya. Orang yang belajar hidup cukup itu nggak suka ngutang. Dia akan mempergunakan uang yang didapat itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Supaya benar-benar cukup sampai akhir bulan. Saudara-saudara belajar hidup cukup. Seberapa berkat yang Tuhan berikan, kita harus bisa mengelola, kita harus bisa mengatur dan mencukupkan untuk kebutuhan kita selama sebulan. Dan yang ketiga, orang yang tidak tamak adalah orang yang tidak takut akan masa depan. Tidak khawatir dengan masa depan. Karena apa? Karena hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan. Tuhan pemilik kehidupan. Dia akan menjaga hidup kita. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan dia akan bertanggung jawab untuk hidup saudara dan saya. Saudara-saudara,
Kalau kita mendahulukan Tuhan dan kehendak-Nya, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang akan ditambahkan oleh Tuhan tidak perlu kita khawatirkan. Ya memang kadang-kadang kalau kita mempunyai beban yang berat, kita mempunyai pikiran yang berat, kita seringkali merasa tidak berdaya, enggak kuat. Itu juga sering saya alami. Kalau banyak masalah ya dalam tugas pelayanan yang rasanya belum terselesaikan, saya cuma bisa nangis kepada Tuhan. Tuhan, kenapa beban ini sangat berat? Kenapa Tuhan berikan beban ini sangat berat untukku? Saudara-saudara, saya menyiapkan khotbah ini 3 minggu yang lalu. Saya merasakan beban yang berat dalam hidup ini. Lalu entah bagaimana itu Elia tahu-tahu mengirimkan lagu yang tadi kita nyanyikan, Kau Gendongku. Dia mengatakan, aku lagi buat lagu baru. Coba aku dengar, mungkin bisa memberikan kekuatan. Padahal saya enggak cerita kemana-mana kalau saya punya beban. Saya hanya cerita kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hari ini bebanku begitu berat? Waktu kita memiliki beban yang berat itu enggak bisa kerja apa-apa, saudara-saudara. Kita enggak bisa memikirkan apa-apa. Saya masuk ke kantor, duduk di meja, sebentar keluar. Enggak tahu apa yang mau dikerjakan. Karena beban itu sangat berat, belum teruraikan. Tapi waktu itu Elia mengirimkan lagu ini. Lalu saya dengar sambil menangis, Tuhan, Engkau baik. Saat saya merasa sendirian, saat saya merasa tidak berdaya, Tuhan hadir. Dan Engkau benar-benar menggendong hidupku sampai masa tua, sampai putih rambutku. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya, semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau setia, dulu, sekarang, selamanya, semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku
janji-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai kami sampai masa tua, sampai putih rambut kami. Tuhan tidak akan melepaskan kami. Tapi Tuhan akan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan hati penuh ucapan syukur. Jauhkan kami dari hidup tidak puas. Kami tidak ingin mengalami seperti Gehazi, akibat ketamakan dan melakukan kesalahan telah membuat seluruh keluarga mengalami kutuk Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup bersyukur, untuk hidup cukup, karena Tuhan telah mencukupkan semua keperluan hidup kami. Benar Tuhan, jauhkan kami dari ketidakpuasan dan ketamakan. Masa depan kami ada dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Karena Tuhan menyertai, memperhatikan, bahkan menggendong kami saat kami tidak berdaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk ikut serta dalam ibadah ini melalui puji-pujian. Dan Tuhan sudah hadir. Tuhan sudah memberkati ibadah ini. Memberkati kami semua yang hadir. Memberkati kami yang melayani Tuhan hari ini. Dan Tuhan juga memberkati semua persembahan, persepuluhan yang kami berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menyertai keluarga-keluarga, anak-anak, pekerjaan yang dikerjakan setiap hari. Tuhan juga akan memberkati keuangan kami semuanya. Semuanya disertai dan diberkati oleh Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Louis untuk renungan firman Tuhan hari ini, agar kita bersyukur untuk semua yang kita miliki dan berusaha untuk hidup cukup dan jangan takut akan masa depan kita. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan dan makin tangguh sebagai pengikut Kristus. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim JCC Purwokerto. Anda semua luar biasa. Salam kompak dan sehat selalu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program JCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto, agar kiranya Tuhan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan rekan saya di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, walaupun pandemi sudah mereda, tetapi mari tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat kita berada di ruangan tertutup atau di angkutan umum. Cuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Kau gendong.
kekhawatiran dalam hati kami. Sebab Kau menanggung kami Tuhan. Kau